Halo, salam jumpa pemirsa Dewa TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa ya. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan kali ini saya berada di SMP Negeri 3 Kota Batu, mengangkat tema yaitu penerapan nilai Pancasila bagi siswa. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tentu sudah diketahui bagi semua siswa dari mata pelajaran sejak sekolah dasar. Namun, apakah nilai dari Pancasila itu sendiri mampu dipahami oleh siswa? Tentu perlu pendekatan tersendiri agar siswa mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali jika hal ini kita bincangkan bersama pelaku pendidikan yang kesehariannya berhadapan dengan para siswa. Dan kali ini sudah hadir ya di SMP Negeri 3 Kota Batu. Langsung saja saya sapa yang terhormat Bapak Budi Prasetyo, SPD, selaku Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Batu. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak ya, semangat selalu, ya. Sehat selalu. Ya, berikutnya saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Nur Jamil Anhar SPD, selaku guru PPKN di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Batu. Oke, Ya. baik. Perkenalkan Assalamualaikum. saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Salam kabar? Pancasila tentunya. Salam Pancasila, oke. Salam Karena tema Pancasila. kita Baik. berkaitan dengan Pancasila. Siap. Ya, kalau boleh tahu ini di ruangan mana ini saya berada, Bapak? Kita berada di ruang media ya. Ruang Ruang media. yang memang dimanfaatkan untuk pembelajaran, untuk pertemuan-pertemuan dan juga untuk kegiatan seperti ini juga. Baik ya, luar biasa sekali. Bagus sekali ini Bapak ruangannya untuk memfasilitasi siswa-siswinya tentunya ya, Iya, Bapak ya. harapannya semakin meningkatkan kualitas layanan kepada Iya. anak-anak. Oke, luar biasa sekali. Bapak, tema pada kesempatan kali ini yaitu penerapan nilai Pancasila bagi siswa ya. Iya. Pertanyaan saya nih Bapak, simpel saja Bapak ya. Iya. Apakah mungkin ada siswa yang masih belum hafal sila-sila Pancasila atau bahkan tidak mengenal apa itu Pancasila? Sejauh ini Bapak menjadi atau menjabat sebagai kepala sekolah Iya. SMP Negeri 3 Batu. Selama saya mendampingi teman-teman di SMP Negeri 3, Baik. saya belum menemukan anak yang belum hafal. Karena setiap hari Senin kita juga mengadakan upacara, serta hari-hari nasional juga ada upacara. Baik. Yang di situ pasti ada juga proses pembacaan teks Pancasila juga, pengucapan bersama dan sebagainya. Kalau dari sisi hafal, insya Allah hafal semuanya. Hafal semua Iya. ya. Dari tingkat mulai masuk ya kelas 1 ya Bapak ya, kelas 1 SMP sampai kelas 3, apakah rutin gitu dilakukan untuk menghafal atau istilahnya membudayakan yang namanya membaca Pancasila begitu? Iya, mulai kelas 7 ya Pak. Kelas 7, baik, Kelas ya. 7 sampai kelas 9 ada proses itu. Selain di mata pelajaran PPKN juga ada proses internalisasi tentunya. Baik, baik. Tapi kalau dari sisi menghafal teks, itu rutin selalu kita lakukan. Jadi selalu seperti itu ya Iya. Bapak ya. Kemudian kalaupun memang sudah hafal dengan Pancasila, bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam bentuk keseharian di kelas Bapak? Ya, yang menjadi salah satu PR tantangan kita bersama, tidak hanya di tingkat sekolah sih, tapi semua tingkat baik di sekolah, di keluarga, masyarakat, itu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Kalau kami di jenjang pendidikan selalu ada upaya, ya, upaya untuk bagaimana agar anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di lingkungan sekolah, Baik. melalui berbagai kegiatan tentunya. Jadi bagaimana penerapan sila pertama, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kami berupaya agar anak-anak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing itu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, yang itu kami kawal di lembaga pendidikan, di sekolah. Jadi sehingga muncul ada kegiatan sholat duhur berjamaah, sholat asar, sholat Jumat,
Bahkan kita fasilitasi anak yang muslim juga sholat duha. Baik. Terus anak-anak yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga ada kegiatan-kegiatan kebaktian, doa bersama. Itu salah satu upaya untuk bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Terus juga misalnya terkait dengan demokrasi ya. Itu kita juga adakan kegiatan langsung action bagaimana anak-anak berdemokrasi, pemilihan pengurus kelas, pemilihan pengurus OSIS. Ini adalah upaya-upaya agar nilai-nilai Pancasila itu secara langsung diterapkan. Baik ya. Sila itu ada 5 ya Bapak ya. Iya. Sila ada 5. Sejauh ini apakah kelima sila tersebut sudah diterapkan di SMP Negeri 3 Batu? Selain tadi pelaksanaan ibadah begitu ya. Iya. Kemudian demokrasi. Apalagi Bapak sesuai dengan 5 sila tersebut? Ya, nilai-nilai kemanusiaan juga terus kita bangun juga kan. Baik. Bagaimana tenggang rasa dengan antar teman, saling berbagi, Iya. itu terus kita bangun. Bahkan di Jumat ini saya tadi melihat ada program kelas berbagi. Jumat berbagi. Jumat berbagi. Seperti itu. Sisi kemanusiaan, persatuan dan kesatuan juga begitu. Kita terus upayakan agar tidak terjadi bullying. Ya ini. Agar anak-anak juga semakin mencintai negerinya. Iya. Ada program-program ekstra yang ke arah nasionalisme, peningkatan nasionalisme juga ada. Tadi demokrasi, musyawarah mufakat, implementasi dari sila keempat juga kita laksanakan. Nah, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima pun juga kita berlaku adil pada anak-anak ya. Iya. Juga demikian pada anak-anak juga berlaku adil pada teman-temannya. Itu terus kita bangun. Baik. Mayoritas untuk siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Batu ini apakah dari wilayah Batu saja atau ada dari luar kota atau bahkan provinsi Bapak? Yang mayoritas Batu, tapi Iya. yang luar kota ya seputar Malang Raya lah yang banyak. Baik. Kecuali Apakah- kalau ada yang iya. pindahan ya Pak. Iya. Bu, pindahan dari luar daerah itu biasanya dari Arhanut. Oh, Ya. begitu ya Bapak ya. Karena Apakah ada tantangan tersendiri Bapak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama bagi siswa-siswi SMP ini? Tantangannya Iya. cukup besar ya Pak. Banyak. sebenarnya. Nggih. Iya. Karena apa? Kita melihat sumber belajar anak-anak kita itu kan begitu luas. Iya. Tontonan dan tuntunan yang ada di media sosial, yang ada di masyarakat, itu ya tidak semua, tapi banyak juga yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Betul. Yang itu kadang bagi anak-anak dianut, dipercaya, diikuti. Iya. Coba kita cermati ada anak-anak menonton peristiwa tawuran, masa ya, peristiwa korupsi, peristiwa itu kan tontonan-tontonan yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Betul. Yang itu keseharian bener-bener ada gitu loh. Terus Iya. dilihat anak-anak, dicermati anak-anak. Nah ini tantangan kita ke depan. Bagaimana sekolah ini bisa menjadi ya palang pintu Betul. agar bisa mengawal, menjaga anak-anak ini tidak terpengaruh oleh tontonan dan tuntunan yang seperti itu. Iya. Kembali kita kuatkan agar nilai-nilai Pancasila itu bisa terbangun dalam dirinya. Luar biasa sekali. Iya. Bapak ya. Ini mungkin bisa Boleh. saya tambahkan Boleh, ya. boleh. Terkait tadi yang sudah dikuatkan atau disampaikan oleh kepala sekolah kami, Baik. memang betul seperti itu apa adanya. Jadi dari pertanyaan pertama, kiranya apakah ada anak yang kiranya masih belum hafal terkait dengan sila-sila Pancasila? Pengalaman saya sebagai praktisi yang langsung mungkin terjun mengajar Iya. di dalam kelas, terkait dengan habituasi tadi sudah disampaikan bahwasanya kita ada pembiasaan setiap hari Senin itu ada penguatan nilai-nilai nasionalisme ya. Iya. Terkait dengan upacara bendera dan sebagainya. Tapi di dalam kelas mungkin untuk pertanyaan hafal tidak hafal itu kami pernah menemukan 2-3 tahun yang sebelum ini. Lebih Baik. tepatnya waktu itu mungkin masa pandemi ya. Jadi pada waktu itu memang tidak hanya di saya mata pelajaran Iya. PPKN, tapi mungkin hampir di seluruh mata pelajaran yang ada. Karena pada waktu itu kita memang sama-sama mengalami ada kondisi yang disebut dengan learning loss. Baik. Jadi mungkin dari mereka yang mungkin kebiasaan sehari-hari ada habituasi itu, pembiasaan untuk bisa menghafalkan dan sebagainya, akhirnya mereka dari sisi itu tidak mendapatkan. Saat masuk mungkin bagi mereka itu adalah sesuatu yang perlu dipupuk kembali.
Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan penerapan, Iya. ini juga menarik sekali bahwasanya tadi sudah dikuatkan dari setiap sila Pancasila ada habituasi sholat berjamaah, upacara, terus Jumat berbagi dan sebagainya. Di saya saat melakukan pembelajaran di dalam kelas ini juga setiap kali saat mau mengawali kegiatan pembelajaran kita juga biasakan dengan berdoa bersama tentunya. Nah, itu kan mungkin bentuk dari perwujudan sila yang pertama. Kemudian dalam proses pembelajaran kami biasakan dalam proses pembentukan diskusi atau kelompok kami tidak didasarkan dari homogen tapi heterogenitas. Jadi dari berlatar belakang agama, etnis dan sebagainya itu bisa membaur satu sama lain. Tentu dalam penekanan mereka dalam diskusi menyampaikan pendapat bisa menghargai satu sama lain. Itu terutama terkait dengan penerapan sila-sila Pancasila. Nah, terkait dengan tantangan tentu tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah kami, memang seperti itu adanya. Selain daripada tontonan dan tuntunan yang memang sekarang ini tidak berimbang, bahwasanya kalau kita mungkin ya sebagai orang tua selain daripada pendidik melihat tontonan yang sekarang ini itu banyakkan kepada ranah-ranah yang memang tidak bisa menjadi tuntunan. Itu satu. Jadi tantangan saya seumumnya saat saya menerapkan terkait dengan proses pembelajaran menyampaikan sesosok figur. Ini berbeda dengan mungkin era 10-20 tahun sebelum kita. Kita menyampaikan terkait dengan nasionalisme, menyampaikan terkait dengan jasa para pahlawan, mereka itu masih erat, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi saat ini dengan pemberitaan, kemudian contoh public figure yang ada, akhirnya ada sedikit degradasi yang dihadapi oleh mereka. Tentu di sini selain daripada tontonan dan tuntunan, kami juga memberikan sebuah supporting kepada mereka untuk bahwasanya dengan kondisi yang ada, ini adalah tantangan bagi kalian untuk masa depan kalian. Istilahnya kami mengkader bahwasanya mereka ini adalah agent of change-nya untuk masa depan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita lanjutkan lagi ya karena ada yang mau lewat sana. Oh iya. Oke, baik. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan tentunya Bapak Budi Prasetyo SPD dan juga Bapak Nur Jamil Anhar SPD atau yang biasa dikenal dengan Bapak Jamil, begitu ya Bapak ya. Tadi kita berbincang-bincang tentang penerapan Pancasila di siswa begitu ya, terhadap siswa dan juga bagaimana di sekolah atau lingkungan sekolah tersebut. Bapak tadi menyampaikan bahwa SMP Negeri 3 Batu sudah bisa mengkontrol begitu ya, memberikan arahan terkait yang terjadi atau fenomena yang terjadi saat ini, yaitu tontonan dan juga tuntunan yang terjadi di media sosial ini kurang baik dan juga kurang bijak seperti itu ya. Bisa ditambahkan lagi Bapak Jamil Anhar terkait itu tadi? Oke, baik. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang ini secara teoretik ada istilah dasolen dan dasain sebenarnya. Jadi apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan realitanya. Ini merupakan challenge untuk generasi yang sekarang. Jadi saya sebagai pendidik tentu di sini sebagai fasilitator mendampingi mereka dalam proses belajar. Selain daripada habituasi yang sudah terprogramkan di SMP 3 selama ini, insya Allah kami seluruh manajemen supporting untuk mengarah ke situ. Kami juga mencoba, tentu di sisi kami tentu banyak kekurangan, tapi dalam sisi yang lain daripada kekosongan yang tadi mungkin dari peserta didik mencari sosok figur, tentu kami yang paling dekat. Jadi dalam kapasitas ini kami juga mencoba untuk bisa menjadi ya sedikit paling tidak menjadi teladan. Nah, dari keteladanan yang mungkin kita bisa berikan kepada mereka, paling tidak ini juga menjadi gambaran untuk mereka sesosok seperti apa yang bisa dikatakan nanti kedepannya disebut sebagai manusia Pancasialis, kan gitu ya, yang pada kesehariannya itu bisa menerapkan sila-sila setiap silanya, seperti itu. Berarti Bapak Ibu guru di sini itu sebagai sahabat begitu kah? Betul. Cenderung ke sana. Cenderung seperti itu kita ya. sudah mencoba memberikan layanan melalui pendekatan. Dan kami menggunakan pendekatan hati, dari hati. Jadi setelah kita selami anak-anak ini banyak tantangan yang harus dihadapi di rumah, di masyarakat, di pergaulan, itu tantangannya luar biasa. Ya itu tadi di rumah juga
kadang anak-anak sulit juga mencari figur. Ya. Figur yang bisa dijadikan teladannya. Bahkan seringkali anak kita banyak juga yang jadi korban. Ya. Kita selidiki itu, kita ajak diskusi dari hati ke hati. Iya. Mereka akhirnya curhat. Ternyata tantangan-tantangan itu dihadapi mulai dari rumah. Iya, Iya. betul. Terus di lingkungan apalagi, di medsos apalagi. Iya, Bapak. Jadi kalau mereka sudah dari rumah, dari masyarakat menjadi korban-korban seperti itu, kami hadir harus bisa memberikan solusi kan gitu ya. Iya. Kami hadir harus bisa menerima dia dengan apa adanya dan mendampingi dia dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, sambil terus kita mengupayakan agar nilai-nilai luhur Pancasila itu terbangun dalam dirinya. Di sini kita kawal sholatnya, belum tentu di rumah terkawal. Betul. Kan itu tantangan juga kan. Iya. Belum tentu di rumah terkawal. Karena apa? Orang tua mungkin sangat sibuk dengan upaya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Iya. Sehingga untuk menanyakan saja, mengawal saja itu kadang tidak terjadi, apalagi di lingkungan masyarakat. Betul. Nah, ini contoh Memang kecil. terjadi, Bapak. Iya. Iya. Begitu. Saya juga ingin bertanya, menyambung tadi Bapak juga menyampaikan bahwa di SMP Negeri 3 Batu itu melaksanakan sholat duha, begitu ya, Iya, kegiatannya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, begitu. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya, Bapak. Bagaimana dengan kerukunan atau toleransi beragama dan suku yang terjadi di SMP Negeri 3 Batu? Khusus terkait dengan toleransi beragama dan toleransi suku, Iya. itu di sini saya katakan cenderung kondusif. Karena tidak pernah terjadi juga anak-anak ada pertentangan terkait dengan perbedaan agama, terkait dengan perbedaan suku itu. Iya. Sepanjang 3 tahun saya di sini saya belum menemukan permasalahan itu. Iya. Ya, yang itu memang akan dan terus kita bangun itu ya. Maka untuk membangun suasana damai antar agama ini, sekolah ini memfasilitasi ya Pak Jamil ya, Iya, betul. kegiatan-kegiatan keagamaan, saling menghormati. Kalau ada agama yang misalnya memperingati hari besarnya, itu ya kita fasilitasi. Terus kita juga saling memberi ucapan selamat bahwa ini adalah urusan pribadi. Dalam hal ini agama itu urusan pribadi yang Iya. harus dihormati. Betul. Gitu. Ya, Begitu, Mbak Bapak, luar Nesa, biasa. ya, Iya, mungkin boleh. saya bisa tambahkan. Mbak Boleh. ya panggilannya biar Iya, dekat boleh. aja, biar enak ya. Iya. Oke, terkait dengan pendekatan, alhamdulillah Mbak Nesa, seperti mungkin para misa yang tahu bahwasanya di SMP 3 ini juga sudah melaksanakan dan menerapkan kurikulum merdeka. Baik. Lah Merdeka terkait Belajar. dengan penerapan kurikulum merdeka, alhamdulillah di SMP Negeri 3 itu juga menjadi pilot project nih Bapak nih, Pilot angkatan project. pertama. Jadi Pak Budi ini sangat luar biasa mengomando kami, pengorkestra ya keseluruhan. Nah terkait dengan penerapan ini, alhamdulillah juga pendekatan-pendekatan yang kami lakukan kepada peserta didik itu tentu merupakan bagian daripada implementasi daripada kurikulum merdeka, di mana dari persepsi awal keberpihakan kita kepada peserta didik itu seperti apa, kemudian penerapan budaya positif tadi dikatakan bahwasanya kita lebih cenderung kepada teman, bahkan lebih kepada arah manajer, tidak seperti atasan ataupun sifatnya controlling itu menghukum, tidak, tapi untuk memfasilitasi mereka. Kemudian dalam proses penerapan kurikulum merdeka di sini, Iya. ini juga menerapkan sudah beberapa kali tema terkait Iya. dengan Project, Project P5. Itu juga memfasilitasi kepada mereka untuk bisa lebih dekat terkait dengan penerapan sila-sila Pancasila tentunya. Karena dalam penerapan P5 itu sendiri kan tuntutannya kokurikuler untuk mengarah kepada sikap yang cerminannya adalah sesuai dengan dimensi yang ada di Profil pelajar pelajar Pancasila Pancasila. itu. Begitu Itu ya Pak. seperti Ini itu. juga saya ingin bertanya terkait bentuk pelajaran apa yang bisa diajarkan sehingga siswa tanpa menyadari bahwa yang sedang dilakukan sudah merupakan cermin dari Pancasila. Karena tadi kan Bapak Jamil menyampaikan bahwa adanya proses belajar, merdeka Baik. belajar ya. Itu bagaimana Bapak sistem pembelajarannya merdeka belajar itu? Oke, baik, kalau dari sudut pandang saya terkait dengan pelaksanaan di dalam kelas, Iya. dalam penerapan yang dimana peserta didik itu tidak merasa bahwasanya sudah dikenai terkait dengan penerapan nilai-nilai sila Pancasila di sini. Tentu tadi seperti hanya di pertanyaan awal pelaksanaan habituasi dulu.
Jadi mereka kalau sudah terbiasa menerapkan terkait dengan setiap sila-sila Pancasila dari nilainya itu, mereka secara otomatis tidak merasa bahwasannya itu sudah melaksanakannya. Kemudian di dalam proses pembelajaran tentu tadi saat kita menerapkan budaya positif, di setiap kegiatan awal kita sudah terbiasa dengan melakukan kegiatan kesepakatan kelas. Nah, ini merupakan konsensus ya, win-win solution saat mungkin terjadi troubling ataupun persoalan di dalam kelas, kita bisa selesaikan dari kesepakatan kelas itu atau yang nama lainnya keyakinan kelas. Dan di sini nanti mungkin Pak Budi menjelaskan terkait dengan keyakinan atau kesepakatan itu sudah diorkestra menjadi keyakinan sekolah. Nah, ini juga menjadi apa namanya budaya akhirnya. Itu mungkin dari penerapan saya. Begitu. Jadi tidak langsung istilahnya harus menerapkan begitu ya. Jadi secara tidak langsung itu diterapkan, begitukah Bapak ya? Ya, jadi kalau ditanya mapel untuk implementasi nilai-nilai Pancasila itu tidak menjadi tanggung jawab mapel PPKN saja. Semua mata pelajaran punya kewajiban yang sama untuk agar anak-anak terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Melalui apa? Melalui pendidikan karakternya. Jadi kami tekankan pada teman-teman, utamakan dulu membimbing karakternya. Baik. Itu yang akan menuntun anak-anak kita meraih prestasinya. Karena karakter kalau sudah terbangun bagus, untuk kompetensi kecerdasannya akan mengikuti. Nah, karena keberhasilan anak ke depan lebih diutamakan pada penanaman sikap karakter itu. Dan di kurikulum Merdeka tadi Pak Jamil sempat sampaikan, anak-anak di sekolah ini tidak hanya mengikuti pembelajaran mapel, tapi ada satu saluran pembelajaran yang disebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini adalah bukan mapel ini, tapi sebuah saluran, sebuah model pembelajaran kurikuler di luar mata pelajaran yang memang harus diikuti anak, berproses di situ agar melalui P5 ini terbangunlah nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu dalam diri anak kita, yang meliputi ada 6 elemen yang ada di profil itu. Itu di luar mata pelajaran. Di luar mata ya? pelajaran. Belum lagi nanti di pembiasaan. Baik. Apakah termasuk ekstrakurikuler atau bagaimana? Di luar. Oh, di luar. Jadi P5 itu mengambil jam pembelajaran, Mbak. Baik. Jadi jam pembelajaran kita yang seminggu 41 JP itu, yang 10 JP itu khusus untuk P5. Dialokasikan. Nah, di sekolah ini tidak diambil setiap minggu, tapi kita blok setiap bulan diambil 1 minggu. Baik. Misalkan pelajaran matematika begitu ya Bapak ya, itu disisipkan begitukah maksudnya? Atau bagaimana? Kalau di intra kurikuler itu kan pembelajaran mapel lah. Itu semua mapel harus mengawal. Baik. Ketika anak ada proses ini kok ada intoleransi misalnya ya mapel matematika pun harus memberikan arahan, memberikan contoh teladan, membimbing anak-anak agar terbangun toleransi. Ini kok ada bullying. Guru matematika pun punya kewajiban saat mengajar mapel matematika untuk mengarahkan mereka agar tidak melakukan bullying. Baik Bapak. Sejauh ini Bapak, materi yang paling efektif begitu ya agar siswa memahami nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupannya ini apa? Karena kan matematika ya, kalau saya bicara matematika ini dalam tanda kutip itu seperti momok seperti itu, sulit seperti itu. Nah, pembelajaran apa yang sekiranya diterapkan di SMP Negeri 3 Batu ini yang efektif gitu sehingga siswa-siswinya di sini itu tertarik, kemudian enjoy begitu menerima mapel P5 tersebut Bapak? Kalau kita cenderung di project ya Pak di model project. Jadi anak-anak diajak berproject gitu. Tapi di situ sudah dirancang project itu untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasilanya. Mungkin Pak Jamil sesuai bisa ditambahkan. Terkait dengan materi ya Mbak bahwasanya di kurikulum Merdeka ini memang ada pergantian nomenklatur. Yang itu sudah ditetapkan dari keputusan BSKAP 033
pada waktu itu menetapkan dulu yang mungkin Iya. kita kenal dengan istilah PPKN, sekarang istilahnya adalah pendidikan Pancasila. Baik. Nah, tentu terkait dengan materi, terkait dengan pengamalan nilai-nilai sila Pancasila, itu sudah include di dalamnya. Bahkan dari kelas 7 itu sudah bicara terkait dengan kronologis lahirnya Pancasila. Baik. Kemudian kelas 8 nanti ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Bahkan di kelas 9 itu bicara sudah dinamika penerapan Pancasila. Nah, terkait dengan substansi materi, tentu di sini sebagai pendidik saya menerapkan dalam kontekstualisasi yang terjadi mungkin di lingkungan atau terkait dengan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara materi yang dimandatkan di nomenklatur atau mata pelajaran pendidikan Pancasila tentu sekarang sudah mengarah ke situ. Ditambah dengan kegiatan co-kurikuler yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Baik. Juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang saling mengkombinasi. Baik, luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap Baik. dalam program acara Ngobras. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Budi dan juga Bapak Jamil. Ya, luar biasa sekali pembahasan kita terkait Pancasila ini pemirsa ya. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi saya bertanya ke Bapak Jamil ya, terkait dengan materi yang efektif. Apakah kalau di SMP Negeri 3 Batu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu pembelajarannya menggunakan seperti visualisasi gambar, video yang lucu-lucu begitu, karena kan anak SMP itu suka yang lucu-lucu gitu ya, Bapak Jamil ya. Bagaimana Bapak Jamil? Ya, jelas gini ya, memang agak sedikit berbeda terkait dengan pendekatan khusus untuk peserta didik jenjang SMP ya. Bisa dikatakan mereka dinyatakan sebagai anak, mereka tidak mau. Tapi untuk dikatakan dewasa kan belum. Nah, ini kan jenjang yang agak dikatakan belum matang ya, mentah ya. Jadi pendekatannya memang kasuistik di sini. Nah, terkait dengan media ataupun terkait dengan model ya atau metode yang kami terapkan, tentu ya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Karena tadi sudah disampaikan karakteristik di kurikulum Merdeka ini kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan apa? Tentu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya kalau bahasanya yang sekarang lagi tenar ya. Jadi disesuaikan tadi terkait dengan penggunaan media, tentu kami ya memfasilitasi mereka untuk mengeksplorasi dari sumber media yang ada. Bahkan juga mereka dipersilahkan untuk mengaktualisasikan dari hasil kerjaan mereka untuk bisa di-sharing atau dikomunikasikan melalui sosial media. Jadi untuk pembiasaan mereka mungkin di kanal dan sebagainya itu sesuatu yang sekarang ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan. Jadi untuk bisa mereka mengaktualisasikan dari hasil karyanya juga mereka bisa tampilkan di situ. Jadi dari kami sifatnya memfasilitasi. Tentu di sini terkait dengan penggunaan itu di manajemen juga ada regulasinya. Bagaimana terkait dengan penggunaan media, sosial media dan HP tentunya di sini itu tidak menyimpang dari koridor yang ada. Baik, itu sesuai, tapi tetap sesuai dengan prosedur begitu ya, dan guru mengkontrol siswa-siswinya walaupun ada yang namanya media sosial begitu ya, Bapak Jamil ya. Saya ke Bapak Budi. Gurunya juga harus lucu. Iya sih ya. Bapak Jamil ini lucu loh. Jadi siswa-siswinya betah ini ya sama Bapak Jamil ya. Insya Allah. Biar cepat keluar maksudnya. Iya, luar biasa sekali. Saya ke Bapak Budi ya, Pak ya. Selain kesediaan sarana beribadah, apa yang bisa memicu siswa agar memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi, Bapak, di SMP Negeri 3 Batu ini? Sarana ibadah ini terus kita kuatkan ya, walaupun belum dikatakan sudah baik, tapi terus kita kondisikan agar anak-anak memiliki fasilitas beribadah sesuai agamanya. Untuk membangun toleransi ini lebih cenderung kita arahkan pada pembangunan kultur. Jadi kultur sekolah itu terus ingin kita bangun. Guru harus bisa menjadi teladan. Ya, itu nomor satu. Kita akan ngajak anak-anak bertoleransi, gurunya misalnya tidak toleran, terus gimana? Itu yang kami cenderung mengoptimalkan peran teman-teman guru lah. Teman-teman harus bisa jadi teladan. Saya pun juga harus bisa menjadi contoh lah, baik bagi diri sendiri maupun bagi yang lain. Itu yang penting. Karena sekarang ini anak-anak miskin keteladanan tadi kan. Miskin keteladanan.
Coba ditanya siapa tokoh yang diteladani. Pasti tokoh-tokoh itu sudah bintang-bintang film itu ya. Tapi tokoh-tokoh yang diteladani karena karakternya bagus, karena nasionalismenya bagus, hampir mereka tidak kenal. Nah, guru harus mampu muncul sebagai teladan dengan membangun kultur tadi itu, budaya sekolah. Nah, itu yang harus terus kita bangun sehingga kita kawal. Kalau ada anak yang ini ada gejala intoleransi, ya kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol. Seperti ini ada ngobrol santai. Kami selalu buka itu peluang di baik guru BK, wali kelas, bahkan saya sendiri. Kalau ada anak-anak yang ingin curhat, ayo kita layani dari hati ke hati. Karena dengan begitu anak ada tempat untuk curhat. Sekarang ini anak sulit cari tempat curhat. Di rumah mau curhat sebentar aja udah orang tua nggak ada waktu. Jangan sampai terus curhatnya kepada orang lain yang cenderung akan mengarahkan mereka pada yang negatif kan. Betul. Nah, guru itu harus bisa menjadi tempat curhat. Sekolah dibudayakan agar terbangun toleransi yang kuat. Nah, itu yang terus kita bangun. Baik ya, sejauh ini Bapak untuk siswa-siswi di SMP Negeri 3 Batu, apakah dalam penerapan Pancasila gitu, apakah ada yang menyimpang, mohon maaf ya, mungkin dari latar belakang dari keluarganya atau apa, mungkin terbawa di sekolahnya begitu, karena kan ada juga yang tadi Bapak sampaikan ada kasus intoleransi, begitu ya, kemudian mungkin sudah terpapar oleh paham-paham yang lain begitu, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia ini Bapak. Kalau dikatakan apakah ada yang menyimpang, secara saya sampaikan anak-anak ini dalam proses belajar, Mbak. Kita tahu SMP 3 ini pada lingkungan yang memang khas, lingkungan masyarakat yang khas. Tentu juga itu berdampak pada karakter anak. Kami di sini wanti-wanti ke teman-teman, setiap ada yang anak melakukan sesuatu yang mungkin secara normal kurang benar, jangan dianggap salah. Itu bukan salah, tapi itu proses bagi anak. Karena anak masih proses mencari jati diri. Sehingga kesalahan itu adalah sarana bagi mereka untuk menyadari diri dan belajar. Kalau proses itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan, nanti akan ada cap bahwa anak ini sudah ya melakukan tindakan yang salah gitu. Nah, apakah terjadi itu anak-anak dalam proses keseharian tindakan-tindakan yang menyimpang dari tanda kutip tadi, ada toleransinya, ada nilai-nilai Pancasilanya, jelas ada. Jelas ada. Contoh kecil, anak apakah ada di sini anak nyontek? Ya ada. Iya kan? Ada. Tapi bagaimana kita menyadarkan anak bahwa nyontek itu perbuatan yang nggak benar, perbuatan yang merugikan dirinya dan itu nggak sesuai dengan nilai Pancasila. Apakah ada anak yang mengatakan temannya dengan menyebut nama orang tuanya? Masih ada. Bullying seperti itu masih ada. Nah, kan nggak mungkin langsung bersih dari itu. Tapi kalau yang terpapar dengan paham-paham radikal itu kami tidak membuka. Tapi kenakalan dalam tanda kutip anak-anak itu ya masih mesti ada. Wajar ya Bapak ya. Wajar. Dan pada tataran masih wajar. Dan itu adalah tantangan Pak Jamil dan kita semuanya. Bagaimana itu bisa kita arahkan bahwa kita sadarkan yang penting itu nggak benar, itu tidak baik. Mengapa? Ini dampaknya akan begini. Kedampak itu mereka akhirnya paham, semakin dewasa, oh ternyata nggak benar. Berarti tidak langsung judge atau menghakimi begitu ya Bapak ya, luar biasa sekali begitu. Kemudian saya ke Bapak Jamil lagi ya. Untuk pendidikan kepramukaan ya, apakah banyak yang berminat untuk di SMP Negeri 3 Batu ini? Baik ya. Terkait dengan ekstrakurikuler pramuka ini kan salah satu ekstrakurikuler wajib ya. Jadi di dalam penerapan kurikulum Merdeka di sini terkait dengan minatnya, alhamdulillah dari kacamata kami dalam posisi di sini sebagai pendidik ataupun manajemen sekolah, selama ini dalam kegiatannya tentu ada tantangan tentu. Tetapi kalau sejauh ini dari hasil evaluasi, minat dari mereka itu sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ekstra itu. Itu juga terlihat dari beberapa event yang dilakukan untuk terkait dengan perlombaan pramukaan. Juga alhamdulillah di tempat kami itu sudah mendapatkan juara. Itu sesuai dengan tagline di sekolah. Apa tagline-nya?
juara itu tadi. Juara. Estiba juara. Estiba juara. Estiba Estiba juara. juara. Estiba juara, luar biasa sekali. Jadi Seperti itu. ekstrakurikuler pramuka ini juga bisa ya untuk istilahnya menerapkan nilai-nilai Pancasila ya di Sangat ya Bapak ya. Itu media yang sangat efektif. Iya, betul. Dan memang ada tantangan, pramuka jangan jadul. Jangan hanya ngurusi tali temali kan gitu. Iya, betul. Ya, ngurusi sandi. Di sini sudah ada Pak Sandi. Apakah ini Bapak, kalau pramuka ini kan ekstrakurikuler, apakah diwajibkan seluruhnya harus mengikuti Wajib, pramuka? ini ya? wajib. Dan kita juga sering melibatkan anak pada event-event yang pertemuan seperti Jambore Nasional. Kita fasilitasi. Terus kegiatan lomba-lomba tingkat kota, tingkat provinsi. Itu adalah upaya memotivasi agar anak-anak semakin mencintai ekstra pramuka itu dan bisa berprestasi melalui Pramuka begitu ya. Selain pramuka, Bapak pendidikan ekskul apa yang mampu menjembatani siswa bisa menerapkan nilai Pancasila? Selain kegiatan pramuka atau ekskul pramuka ini, apakah ada ekskul lain begitu yang menerapkan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 3 Batu? Saya yakin semua ekskul ada ke sana, semua ekskul. Olahraga pun apakah bisa menerapkan nilai Pancasila sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Ya, jadi bagaimana menjunjung sportivitas, menghargai orang lain, itu bahkan semua ekstra kalau waktunya sholat ya sholat dulu lah itu kan. Jadi ini semua ekstra kita minta memang kita tekankan untuk tetap dan terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kegiatan. Jadi include lah. Tidak ada materi khusus tapi include. Ya, di tempat kami itu ada BTG, Ibu. Iya. Terkait dengan BTG itu tentu terkait dengan pengalaman sesuai dengan ajaran agamanya. Bahkan yang terbaru ya Pak Budi ya, kita baru juga menyabet juara terkait dengan lomba LKBB. Nah, itu kan juga merupakan wujud daripada nasionalisme untuk kedisiplinan mereka. Ini juga alhamdulillah Pak. Jadi ekstra-ekstra yang lain insya Allah tadi sudah dikoordinir oleh Pak Budi juga saling mengorkestra terkait dengan penerapan Pancasila itu. Oke. Ini berkat kepala sekolah yang hebat dan juga guru-gurunya yang luar biasa ya. Teman-teman tentunya. guru Mbak yang Tentunya semua. Ya, semuanya mendukung. Mbak Budi merendah ini ilmunya ya. Iya Bapak, saya juga ingin bertanya. Tentunya di SMP Negeri 3 Batu mengedepankan yang namanya disiplin ya, disiplinnya tinggi ya Pak ya. Bagaimana sistem pembelajaran yang disiplin tersebut akan tetapi tidak istilahnya apa ya, adanya kekerasan dan lain sebagainya, karena kan beda ya Pak ya, di zaman saya dulu dan juga mungkin di eranya bapak-bapak ini beda sekali gitu ya, ketika guru ini mohon maaf ya, agak sedikit nadanya tinggi begitu, itu sudah kalau di zaman sekarang itu sudah ini Bapak, sudah seperti marah-marah dan lain Kekerasan sebagainya. verbal gitu. Iya, nah kalau Bullying juga. kalau di SMP Negeri 3 Batu ini bagaimana Bapak metodenya untuk menerapkan yang namanya kedisiplinan seperti itu? Ya kita ada istilah disiplin yang humanis ya. Betul. Oke, disiplin. Lebih pada tadi membangun kesepakatan bersama. Baik Bapak, perbincangan kita akan lanjutkan lagi ya. Iya, baik. Menarik sekali ini. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat satu ini tetap dalam program Iya, acara mari, Ngobras mari. Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Budi dan juga Bapak Jamil ya. Tidak terasa waktu akan menunjukkan pukul 8 malam Bapak ya. Tidak terasa ini kita bincang-bincang sudah hampir 1 jam. Tapi masih banyak pertanyaan sebetulnya Bapak ya. Ini pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi sempat terpotong yaitu SMP Negeri 3 Batu ini mengedepankan kedisiplinan ya. Kedisiplinan yang humanis. Nah, bisa Iya, dijelaskan lagi humanis. kepada pemirsa Damal TV Bapak? Iya. Sebelum nanti Pak Jamil ini yang Iya. pakarnya kedisiplinan. Saya tekankan ke teman-teman, saat ini sudah tidak eranya ya kita gunakan represif gitu ya, disiplin mati gitu ya. Yang karena anak sekarang tidak bisa didekati dengan cara itu. Justru akan terjadi pemberontakan bagi mereka. Betul. Mereka justru melawan. Ya. Maka ya pendekatannya ya kedisiplinan yang humanis. Dan ini menuntut kesabaran guru, apalagi teman-teman di bidang budaya dan lingkungan sekolah itu harus bersabar benar.
bagaimana pendekatan disiplin yang humanis itu kita bangun dengan membangun kesepakatan tadi. Iya. Iya. Jadi kedisiplinan itu disepakati bersama, tidak top down dari kita. Ini aturannya begini tidak. Tapi anak-anak di setiap kelas itu kita beri kesempatan. Ayo kita buat kesepakatan bersama. Ketika kita masuk kelas, kalau ada yang terlambat, bagaimana? Ditawarkan ke anak-anak. Sehingga kalau dalam tanda kutip sanksi itu diberlakukan sesuai kesepakatan, anak-anak menyadari itu sudah kesepakatan bersama. Nah, pola ini yang tadi dikatakan budaya positif, Pak Jamil sampaikan, itu yang kita bangun. Sehingga arahnya anak sadar bahwa dia perlu disiplin. Tidak dipaksa, tapi dia sadar itu disiplin itu perlu untuk hidupnya. Saya pikir itu, dan itu perlu kesabaran diri. Pak Jamil bisa menambahkan. Ini juga diorkestra oleh Pak Budi ya, sekolah yang sangat luar biasa dari sudut persepsi saya. Bahwasanya kalau kita bicara standar pendidikan hanya 8, tapi di sini sudah ada 11 bidang. Iya, Nah, di sini secara struktur di organisasi atau manajemen sekolah ditambah dengan bidang budaya dan lingkungan. Itu tentu yang bisa mengorkestra terkait dengan penerapan budaya positif itu. Nah, terkait dengan budaya positif di sini memang di kami terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka itu ya tadi sikap atau posisi kita sebagai pendidik atau sebagai guru tidak lagi sebagai penghukum atau sebagai pendikte, tapi dari sisi controlling kita memang menawarkan kepada mereka itu sebagai fasilitator atau sebagai manajerial, mediator juga. Lah, dalam penerapannya di sini juga kita melibatkan orang tua tentunya dalam setiap sebuah kegiatan ataupun kondisi atau situasi yang harus kita diskusikan. Jadi dari sini akhirnya ada dua arah ya, karena kadangkala kalau kita istilahnya bahasa medis ya, kita mendiagnosa sebuah persoalan dari siswa kalau tidak tahu akarnya. Nah, tadi sudah di awal Pak Budi menyatakan ternyata anak-anak juga kadangkala yang trouble bahasa tanda kutipnya di sekolah itu sebenarnya masalahnya sudah dari rumah dulu. Nah, kalau kita tidak mengkomunikasikan itu, tentu kita tidak menyentuh kepada akarnya. Jadi itu. Baik, jadi pendekatan juga kepada orang tuanya ya Bapak ya, karena saya setuju sekali bahwa orang tua ya, terutama seorang ibu adalah madrasah utama seorang anak begitu ya. Nah, itu bagaimana untuk sinkron ya antara pihak sekolah dengan pihak orang tua Bapak, agar keduanya ini bersinergi tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kan tidak mungkin ya kalau sekolah hanya misalnya mengkontrol tapi dari pihak keluarganya sendiri lepas tangan begitu. Bagaimana itu Bapak Budi? Sudah kita setiap ada hal yang dilakukan oleh anak-anak yang mungkin cenderung mengarah ke yang tadi yang kurang baik, selalu kita undang orang tua. Terus kita visit juga ya, home visit juga ke rumahnya. Iya, kita adakan. Jadi pendekatan pada orang tua itu menjadi penting. Bahkan sekolah ini punya program setiap 3 bulan kita mengundang seluruh orang tua, biar semakin memahami orang tua kondisi sekolah, program kita untuk anak-anak apa. Terus juga orang tua punya kepedulian yang tinggi terhadap anaknya. Pentingnya mereka juga harus mengawal beneran anaknya di rumah. Ya, itu yang selalu kita lakukan, sehingga kita welcome banget dengan orang tua. Orang tua kalau ingin konsultasi, ingin diskusi, selalu kita fasilitasi. Hampir tiap hari kita ada undangan untuk orang tua itu. Hampir tiap hari saya menandatangani. Baik, untuk siswa apakah setiap ada masalah begitu, apakah memang istilahnya rutin begitu dilakukan di SMP Negeri 3? Rutin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kita adakan pertemuan. Itu sangat efektif untuk membangun komunikasi, sehingga kepedulian terhadap anak, kepedulian terhadap sekolah itu semakin tinggi. Terus kalau yang ada masalah-masalah kecil, itu kita undang secara khusus. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian apa yang paling menjadi kendala ketika siswa dituntut untuk menerapkan nilai Pancasila? Kalau tadi pertanyaan awal saya tantangan ya, kalau sekarang kendalanya. Bisa dijawab Pak Budi atau Bapak Jamil? Monggo, silakan. Terkait kendala gini ya, jadi saya sebagai pendidik adalah generasi yang sebelumnya, tapi sekarang saya mengajar untuk mereka yang disiapkan untuk masa depan. Nah, terkait dengan kendala tentu di sini
mungkin banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi nanti kembalinya kepada tantangan sebenarnya. Di sini mungkin ada faktor intrinsik dan ekstrinsisnya. Tentu sebagai pendidik mindsetnya dulu juga harus disesuaikan. Karena tentu di sini faktor daripada apa yang menjadi transfer knowledge-nya kepada mereka sampai dengan mereka bisa berperilaku dalam kehidupan itu juga penting ya. Jadi konten tentunya di sini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan prosesnya. Bagaimana kita mentreatment mereka terkait untuk bisa menerima tentu dengan kondisi yang ada, situasi yang sekarang ini itu juga harus disesuaikan. Nah, terkait dengan kendala yang paling utama tentu di sini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dari kebutuhan mereka untuk bisa mengetahui secara pengetahuan terkait dengan Pancasilanya, kemudian juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kendala di sini itu sifatnya non teknis ya, tidak melibatkan hanya sarana prasarana atau kondisinya, karena yang kita hadapi kan human. Apalagi kita juga mempersiapkan untuk masa depannya. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali. Kemudian mungkin ada kiat-kiat khusus Bapak agar siswa ini secara tidak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh guru ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu. Ya, kalau kiat itu saya katakan tadi, ayolah teman-teman jadi teladan itu aja. Jadi anak-anak ada yang bisa diteladani. Kalau gurunya sudah komitmennya tinggi, ya terhadap peduli pada mereka, kompetensinya juga mumpuni, anak-anak pasti akan dengan sendirinya, oh guru saya ini patut jadi teladan saya. Syukur-syukur kalau teman-teman menjadi salah satu idolanya anak-anak. Jadi kita ini adalah harapannya menjadi sosok yang profil pelajar Pancasila yang berjalan gitu loh. Jadi dimulai dari kita. Ya itu ajaran agama apapun menyampaikan, mengajarkan pada kita keteladanan itu adalah cara yang efektif untuk mengarahkan anak didik atau siapapun. Nggak usah terlalu banyak bicara, tapi kita bisa jadi teladan. Itu sudah anak-anak pasti akan melihat dan anak-anak akan mencontoh kita. Baik. Dimulai dari guru-gurunya. Guru itu adalah yang utama, yang utama, fungsi utamanya. Kalau guru sudah tidak bisa diteladani, siapa lagi? Apakah dia bisa mengembangkan kelasnya, membawa anak-anak mengamalkan nilai Pancasila, gurunya sendiri tidak bisa. Betul. Jadi saya lebih cenderung ke teman-teman, jadilah kita ini teladan. Baik. Mungkin ditambahkan Mbak Nisa ya terkait dengan kiat-kiat ya. Tadi satu tentu secara terprogram baik di intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Tadi sudah dipaparkan di awal oleh Pak Budi dan saya, itu sudah banyak sekali. Yang kedua tentu tadi terkait dengan pembiasaan. Nah, terkait dengan pembiasaan ini tentu di sini juga ada beberapa program yang mengkaitkan terkait dengan pembiasaan ini. Jadi dari mulai mereka itu berdoa sampai dengan kegiatan sosial dan sebagainya. Salam. Betul ya, 7K itu juga banyak sekali terkait dengan pembiasaan-pembiasaan itu. Tentu tadi muaranya adalah kita sebagai pendidik yang sebagai garda depan, sebagai orang tua kedua ya, setelah orang tua asli ya memberikan contoh atau teladan. Oke, kalau di SMP Negeri 3 Batu, pertanyaan saya terakhir ini menerapkan hard skill dan juga soft skill ya. Manakah keduanya yang paling penting ataukah keduanya sama-sama penting? Kalau dua-duanya penting, tapi yang kalau ingin kami utamakan soft skillnya. Soft skillnya. Sehingga untuk menguatkan karakternya lebih baik ya. Bahkan karakter diutamakan dulu. Oke, luar biasa sekali Bapak Budi dan juga Bapak Jamil. Kemudian apa yang menjadi harapan bagi SMP Negeri 3 Batu dalam rangka penerapan nilai Pancasila bagi siswa? Saya ke Bapak Kepala Sekolah dulu, Bapak Budi. Harapannya mudah-mudahan dan kita terus berupaya agar SMP 3 ini bisa menjadi lembaga yang memiliki komitmen tinggi ya, baik dari gurunya yang nanti akhirnya juga merambah ke siswanya, menjadi sosok-sosok yang bisa menjadi teladan ya, yang di dalam dirinya terpatri profil pelajar Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan jargon S3 Juara ini
terbangun dalam motivasi dalam diri kita semuanya agar bisa menjadi contoh bagi yang lain dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Cukup berawal dari mari kita bisa jadi teladan. Baik, luar biasa sekali. Bapak Ya, Jamil? kalau dari saya tentu harapan saya di sisi mereka bisa menghafal, tapi juga mereka bisa mengimplementasikannya. Itu tujuan harapan kami sebagai pendidik. Jadi tidak hanya sebatas mereka knowledge-nya atau pengetahuan saja, tapi mereka bisa mengimplementasikan sebagai soft skill dan watak perilaku mereka dalam tampak kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin seperti itu. Luar biasa sekali. Mari kita sama-sama menyebutkan tagline-nya dari SMP Negeri 3 Batu, Bapak. Apa Bapak tagline-nya? Siba juara. Oke, luar biasa sekali. Bapak Budi, terima kasih. Sama-sama, Mbak Dan juga Nisa. Pak Jamil, terima Terima kasih kasih. juga kesempatannya. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan Bapak Budi dan juga Bapak Jamil memberikan edukasi dan juga wawasan untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Ngobras. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu. Semoga sehat selalu. Amin, Bapak. amin. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Budi dan juga dengan Bapak Jamil di SMP Negeri 3 Kota Batu terkait dengan tema kita yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 3 Batu. Akhir kata pemirsa, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam. Sampai jumpa.